Salam jumpa kembali untuk segenap umat paroki Santo Yosef Onekore. Tidak terasa, kurang lebih 2 bulan, kita tidak berjumpa dalam perayaan Ekaristi bersama seperti biasa di gereja paroki Santo Yosef Onekore. Itu semua karena pandemi COVID-19 yang masih mencemaskan kita hingga saat ini. Dan saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki bulan September yang bagi kita orang Katolik adalah bulan Kitab Suci Nasional. Apa artinya bulan September sebagai bulan Kitab Suci? Kita semua diajak untuk semakin mendekatkan diri dengan Kitab Suci, karena mendekatkan diri dengan Kitab Suci sama dengan mendekatkan diri dengan Yesus Kristus. Dan Santo Hieronymus pernah mengatakan, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Tidak mengenal Kitab Suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Saudara-saudari, saya sangat yakin di rumah kita saat ini pasti ada Kitab Suci. Karena itu, mari kita menggunakan bulan September ini sebagai momen penuh rahmat untuk menggali kekayaan iman kita dan menimba kekuatan yang berasal dari sabda Tuhan. Karena perlu disadari bahwa Kitab Suci adalah salah satu sumber kebenaran iman Katolik selain tradisi dan magisterium gereja. Tema bulan Kitab Suci Nasional kita tahun ini yaitu Yesus, sahabat seperjalanan kita. Semoga dengan membaca Kitab Suci kita sungguh merasakan bahwa Yesus sungguh adalah sahabat yang berjalan bersama kita dalam segala situasi hidup kita, termasuk di tengah pandemi COVID-19 yang masih saja menakutkan kita. Saudara-saudari, berikut ini kita akan mendengar suara dari pastor paroki kita, Pater Pian Lado SWD. Saya, Pater Filan Nasruddin SWD, pastor rekan paroki Santo Yosef Onekore, mengucapkan salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera untukmu semua. Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu dan berjumpa di acara perkenalan Bulan Kitab Suci Nasional 2021, bulan September ini. Kegembiraan dan harapan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi pandemi COVID-19 mengejutkan dunia dan seluruh umat manusia. Situasi ini bahkan membuat kita tidak berdaya, lumpuh total seluruh kegiatan sosial ekonomi maupun kegiatan religius. Ungkapan iman secara bersama diganti dengan ungkapan iman secara pribadi. Kita diingatkan untuk menghormati protokol kesehatan 5M, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saudara-saudari, dalam situasi seperti ini, banyak dari antara kita yang terpapar positif COVID, bahkan tidak kurang yang meninggal. Kegembiraan kita sebagai umat beriman diubah dengan kegelisahan, bahkan ketakutan. Namun harapan kita tetap teguh. Kita teguh karena Tuhan tetap hadir di dalam peristiwa pandemi ini. Yesus, sahabat seperjalanan kita. Dialah Tuhan yang kuasanya melampaui ganasnya virus ini. Dia adalah Tuhan Emmanuel, Allah yang beserta kita, yang tetap memberikan kita harapan bahwa di tengah pandemi ganas ini, kuasa Allah Tritunggal tetap nyata dan berkarya.
Saudara-saudari, atas dasar harapan kita ini, kita mengimani Dia yang meneguhkan kita dengan sabdanya yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci, sabda Allah, Yesus Kristus sendiri tetap menjadi jalan, kebenaran, dan hidup di masa pandemi ini. Dengan membaca dan merenungkan kitab suci, kita bertemu dengan Allah yang bersabda melalui putranya sebagai sahabat seperjalanan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita semua diundang untuk tetap mencari dan menemukan Tuhan yang hadir selalu melalui sabdanya yang hidup di tengah kita pada saat kita membaca dan merenungkan kitab suci. Saya, Pater Pian Lado SPD, Pastor Paroki Santo Yosef Onekore, mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, anak-anak, dan orang muda untuk memiliki, membuka, dan membaca kitab suci.